warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar cantik berseri, harum wangi, indah sekali. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kia Melaili dari MTSN 2 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, berjudul Malin Kundang Si Anak Durhaka. Gini ceritanya. Pada zaman dahulu, di pesisir pantai nan indah bernama Pantai Air Manis, hiduplah Malin Kundang dan ibunya bernama Mande Rubayah. Ayah Malin telah tiada semenjak ia masih kecil. Jadi, Malin dan ibunya harus bekerja keras setiap hari untuk menafkahi kebutuhan hidup mereka. Suatu hari, Malin berpikir untuk pergi merantau ke negeri seberang. Lalu meminta izin ia kepada ibunya. "Ibu, Malin ingin pergi merantau ke negeri seberang agar Malin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak." Ibunya pun menjawab, "Malin, apakah kamu yakin dengan keputusanmu itu, Nak?" "Iya, Bu, Malin telah bertekad untuk menjadi sukses kaya raya agar kita bisa hidup lebih enak, Bu." Dengan berat hati, Mande Rubayah pun mengizinkan Malin untuk pergi ke negeri seberang. "Baiklah, Nak, Ibu izinkan. Namun, Ibu bertitip satu pesan. Janganlah kamu melupakan Ibu dan kampung halamanmu." Keesokan paginya, Malin pun pergi berlayar ke negeri seberang. Sesampainya ia ke negeri seberang, ia bekerja dengan sangat giat. Sampai pada akhirnya ia menjadi orang yang sukses, memiliki kapal dagang dan anak buah yang banyak. Lalu ia jatuh cinta dengan Nur, anak saudagar yang kaya raya di negeri itu. Lalu Malin pun menikahinya. Kabar tentang kesuksesan Malin pun telah sampai di telinga sang ibu. Ibunya pun menunggu kepulangan Malin. Namun anak yang sangat dicintainya itu tak kunjung pulang. Tahun demi tahun telah berlalu. Ibu Malin pun semakin tua dan sedih. Setiap pagi ia pergi ke pantai menunggu anaknya untuk pulang sambil bernyanyi, "Setiap hari ku menunggumu, berharap ada kapal yang berlaku." Terbayang Malin tersenyum melangkah siap memelukku. Kapal berlabuh, silih berganti, tiada juga engkau kembali. Orang-orang di sekitarnya merasa kasihan pada Mande Rubayah. Setiap ada kapal yang datang, ia selalu menghampiri dan bertanya tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Anakku yang tampan? Di mana Malin?" Nah, pada kapal itu pun menjawab, "Maaf, Bu, di sini tidak ada yang bernama Malin." Mendengar itu, ibunya pun kecewa dan pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih. Hal ini terjadi terus-menerus. Baiklah teman-teman, kita kembali kepada Malin. Bagaimanakah kabarnya sekarang? Suatu pagi, istri Malin mengajak Malin untuk pergi ke kampung halamannya. Karena tidak ingin mengecewakan istrinya, Malin pun bergegas menyiapkan kapalnya yang besar dan mewah itu dan segalanya untuk berlayar. Lalu berlayarlah mereka ke kampung halaman Malin. Kampung nan jauh di mata, gunung sansai bak
liang, takkan aja kawan-kawanmu sakit berselayang-selayang. Padu duoknya dan elok dan suka bergotong royong, sakit senang semua dirasa, dan takkan aja buang, dan takkan aja buang. Sampailah perahu Malin di pesisir pantai. Orang-orang berkumpul untuk melihat perahu yang besar dan mewah itu, termasuk juga Ibu Malin. Lalu orang-orang melihat ada Malin di dalam kapal tersebut. Lalu mereka pun berseru, "Malin datang! Malin datang!" Mendengar itu, Ibu Malin pun terkejut sekaligus bahagia. Lalu ia segera bergegas berlari menuju kapal tersebut untuk melihat anaknya. "Apakah benar itu kamu, Malin? Anak kesayanganku, terima kasih Tuhan, kamu pulang, Malin. Aku ibumu, nak. Apakah kamu ingat, Ibu?" Melihat itu, istri Malin pun terkejut dan berkata, "Inikah yang kamu sembunyikan, Malin? Kau bilang ayah dan ibumu kaya raya, namun kenapa wanita tua dan lusuh seperti ini mengaku sebagai ibumu?" Mendengar itu, Malin pun malu mengakui ibunya dan berkata, "Hah, Ibu, aku tidak tahu siapa wanita ini." Lalu ia pun menyeru, "Hei kau wanita tua, pergi kau dari kapalku." Mendengar itu, Mak Derubaya pun memohon dengan sedih, "Malin, anakku, kenapa kau sangat jahat kepada ibumu? Tidak ingatkah kau dengan janjimu? Aku ibumu, nak." Lalu istri Malin pun menyahut lagi, "Lihatlah yang mengaku bundamu. Bajunya begitu lusuh. Tak mungkin dia sama dengan kaumku." Lalu Malin pun menjawab dengan tegas, "Dia bukan ibuku. Ibuku telah tiada." Lalu ia menyeru, "Hei kau wanita tua tidak tahu diri, pergi kau dari kapalku." Mendengar itu, Ibu Malin merasa sangat sakit hati. Ia pun berlutut dengan sedih, Kau memang anak durhaka. Oh Tuhan, jikalau benar dia bukan anakku, maka maafkanlah perbuatannya. Namun jika ia memang benar adalah anak kandungku, maka aku minta keadilan-Mu, Tuhan." Tiba-tiba hujan badai yang deras turun disertai dengan petir yang menyambar dengan kilat. Tiba-tiba kaki Malin terasa mengeras. "Kakiku, kenapa kakiku mengeras?" "Tidak, Ibu, maafkan aku, Ibu. Aku Malin, Ibu. Aku anakmu, Ibu." Begitulah akhir dari cerita Malin Kundang. Teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah untuk janganlah kita durhaka kepada orang tua, karena orang tua telah mendidik kita semenjak kita masih kecil. Dan pesan dari Malin Kundang ini bukan hanya untuk seorang anak, namun juga kepada orang tua yang saat emosi janganlah mendoakan anak-anaknya yang aneh-aneh, karena doa orang tua itu sangatlah dahsyat. Saya Kia Mulailin dari MTSN 2 Kota Banjarmasin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.